if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkah bertabur hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesehatan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh hikmah, penuh barokah, penuh dengan keistimewaan. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan amal baik kita, serta kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Seperti halnya sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, maupun ibadah sunnah yang lainnya. Sebagai orang awam, tentunya akan lebih termotivasi melakukan ibadah sunnah apabila mengetahui hikmah atau keutamaan di balik ibadah sunnah tersebut. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hikmah atau keutamaan di balik sholat duha. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah yang memiliki banyak keutamaan, dari mulai mendatangkan rizki hingga mendapat pahala setara umroh. Sholat sunnah yang menyimpan banyak rahasia. Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Bertambah Kaya dengan Sholat Duha mengatakan, sholat duha dapat membuka misteri rizki, tapi dengan catatan sholat duha dilakukan dengan penuh taubat dan istiqomah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hadis lain dikatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun, fa kullu tasbihatin shadaqatun, wa kullu tahmidatin shadaqatun, wa kullu tahlilatin shadaqatun, wa kullu takbiratin shadaqatun, wa amru bil ma'rufi shadaqatun, wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma minat duha. Al-Hadits. Setiap persendian kalian, setiap paginya harus dikeluarkan sedekah. Membaca tasbih adalah sedekah. Membaca tahmid adalah sedekah. Membaca tahlil adalah sedekah. Membaca takbir adalah sedekah. Amar bil ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari adalah sedekah. Yang demikian itu dapat digantikan dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Penjelasan hadis tersebut benar adanya. Ketika kita rutin melakukan sholat duha, insya Allah badan kita akan segar, seperti halnya melakukan olahraga pagi setiap harinya. Dikutip dari sebuah cerita di desa, ada seorang ulama sepuh yang sangat baik ingatan pendengarannya maupun penglihatannya. Ternyata beliau selain rutin sholat malam juga mengistiqomahkan sholat duha. Dikisahkan juga ada seorang nenek tua yang sangat baik penglihatan maupun pendengarannya, bahkan ingatannya.
dan umurnya sudah ratusan tahun. Ternyata beliau selalu mengistiqomahkan sholat duha ditambah dengan puasa sunnah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu apakah salah ketika kita melakukan sholat duha mengharap rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Akan tetapi akan lebih baik ketika kita beribadah hanya mengharap ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah ketika kita sudah melakukan sholat duha tapi tak kunjung juga datang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya sebagai orang yang beriman, kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah sudah membalasnya, akan tetapi kita tidak menyadarinya. Kita diberi kesehatan, keluarga diberi kedamaian dan kenyamanan, dan tentunya kita dihindarkan dari segala musibah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian sedikit dari hikmah sholat duha yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita semuanya, dan bagi yang belum melaksanakannya bisa segera mulai untuk melaksanakan sholat duha. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ramadan berkah bertabur hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.